Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita bersua di majlis yang sejak awal alhamdulillah telah kita mulai setelah pandemi. Namun karena suatu hal 3 bulan kita berpisah di majlis ini. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan di kesempatan ini adalah Allah perjumpakan kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan hidup. Itu nikmat yang tiada tara. Modal bagi kita seorang muslim, seorang muslimah, modal adalah kehidupannya. Karena selagi bernafas, selagi bersarangnya jiwa di dalam badan, maka kita masih bisa beribadah, ruku, sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modal utama. Karena setelah Allah memberi izin kepada malaikat untuk mencabut nyawa kita, maka selesailah tugas kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi. Jadi harus kita hadirkan di dalam hati kita. Allah perjumpakan kita kembali setelah lebih kurang 3 bulan kita berpisah di majlis ini, di tempat ini. Allah perjumpakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun keadaan yang alhamdulillah Allah turunkan salah satu nikmatnya juga berupa rahmat, air hujan yang itu membawa keberkahan. Banyak sekali manfaat dari air hujan yang apabila kita hayati, maka pantaslah bagi kita bersyukur dan berdoa atas kemanfaatannya. Allahumma shayban nafi'a. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah bahagianya kita bisa mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terasa walaupun berpindah-pindah. Maksudnya berpindah, terkadang kita mengadakan kajian di Gang Wakaf pernah berapa kali, dan setelah di bulan Muharram yang lalu kita juga pernah pindah ke Simpang 3, dan di Ahad yang lalu di Masjid Dakwah. Dan alhamdulillah di kesempatan untuk menyelesaikan matan hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita kembali ke tempat asalnya. Memang begitulah proses kehidupan. Tidak ada yang menetap. Apa yang kita inginkan, kita menginginkan selalu begini, tetapi tidak. Sunnatullah, terjadi perubahan. Apapun yang kita alami, baik kondisi tubuh kita, usia kita, rezeki kita, dan kita kalau memperhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, bapak-bapak, maka kita perhatikan bagaimana perubahan itu terjadi. Dan itu tidak terasa bagi yang telah berusia lanjut, tidak terasa. Karena begitulah waktu cepat berlalu, dan bagi yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kemudahan tersebut. Karena detik-detik itu sangat berharga. Harus kikir kita terhadap waktu. Jangan sampai waktu itu terbuang hanya percuma. Istirahat kita, maksud istirahat kita adalah di dalam ibadah. Jiwa kita beristirahat dalam ibadah, sehingga ketenangan, ketentraman yang kita dapatkan. Masyarul muslimin rahimani warahmatullah, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, karena 2 hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, hadis ke-41 dan hadis yang ke-42.
Sebagaimana biasanya, maka kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakan hadisnya. Mari kita simak bersama-sama. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-41. Kesempurnaan iman dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amri wa bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ke-42. 41 dulu. Kita bahas satu dulu. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hadis yang ke-41 dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang baru saja sama-sama kita dengarkan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Begitu juga Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Abul Syekh dalam kitab Al-Hujjah ala Tariq Al-Mahajjah. Ini dia sanadnya, rawinya melalui jalur Nu'aim bin Hammad. Dari jalur Nu'aim bin Hammad, dari Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, kemudian dari Hisam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Uqbah bin Aus, dan dari yang terakhir sahabat, generasi sahabat Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma. Sebagaimana hadis yang baru saja kita dengarkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan seseorang itu beriman, tidaklah sempurna iman seseorang itu hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya, hawanya mengikuti apa yang aku bawa. Dijelaskan oleh ulama kritikul hadis di dalam bidang hadis bahwasanya hadis ini dhaif, la yasah, tidak sah. Hadis ini dhaif. Dari mana datang dhaifnya? Dijelaskan di sini sebab-sebabnya. Yang pertama, rawinya yang bernama Nu'aim bin Hammad. Tadi kita sebutkan rantainya, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, baru an Abdullah bin Amr bin As. Bermasalahnya hadis ini di sanadnya rawi bernama Nu'man bin Hammad Al-Marwazi, di mana periwayatan beliau telah dilemahkan oleh para ulama disebabkan hadis-hadis yang diriwayatkannya banyak hadis mungkar. Itu sebabnya. Jadi beliau sudah dikenal oleh para ulama ahlul hadis di dalam rapornya, nilainya bahwa sering meriwayatkan hadis yang mungkar. Kalau misalnya kita contohkan kenapa terjadi di situ di dalam ilmu hadis. Misalnya si fulan biasa membawa berita bohong yang sering melucu. Suatu saat ada dia membawa berita yang sahih, kita tidak akan percaya. Itu secara analoginya supaya kita memahaminya. Begitu juga dengan kondisi perawi sanad yang terdapat di dalam hadis ini. Lalu alasan yang kedua, terdapat perbedaan dari Nu'aim itu sendiri dalam sanadnya. Beliau sendiri di dalam meriwayatkan ada melalui Harawi, ada melalui Abu Hatim. Tapi Nu'aim bin Hammad Al-Marwazi ini berbeda-beda. Terkadang dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami guru-guru kami, tidak disebutkan nama gurunya. Jadi dia haddatsana misalnya syekhana,
Kalau di dalam ilmu hadis disebutkan. Karena yang siapapun namanya itu, di zaman itu orang mengetahui siapa dia. Itu makanya terkadang waktu dulu kita belajar, kok Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak perlu diteliti lagi. Kenapa sunan-sunan atau yang ulama-ulama yang lain itu meriwayatkan hadis dhaif kok? Kenapa tidak dicampakkan saja dari kitab mereka? Kenapa ditulisnya mereka? Karena kita beranggapan dengan kemampuan ilmu hadis kita di zaman ini. Kalau di zaman dahulu, zaman Imam At-Tirmizi, Sunan di dalam Imam Abu Daud, semuanya, bahwasanya Ibnu Majah, Abu Daud, mereka dengan melihat hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, mereka telah mengetahui derajat hadis tersebut. Begitulah jayanya ilmu masa-masa emasnya. Jadi dengan melihat, lihatlah kalau kita melihat Sunan Nabi Daud, berkata Abu Daud begini, hadatsana fulan, dicantumkannya. Sehingga dengan itu orang telah mengetahui, oh, ini ada seperti yang di sini, ada Nu'aim bin Hamad Al-Marwazi. Wah, hadisnya lemahnya. Terus ada yang lain lagi. Jadi nama-nama rawi tersebut yang dirantai sanad tersebut di zaman itu orang mengetahui bagaimana kedudukannya. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang meneliti hadis di zaman itu sampai mereka sholat istikharah, sampai mereka menangis untuk memberikan dhaif terhadap hadis tersebut. Karena orang-orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang wara, orang-orang yang betul-betul ahli ibadah. Tetapi karena ada kesalahan, ada cacatnya, ada ilatnya, itu yang menyebabkan hadisnya diberi rapor merah dengan nilai dhaif atau mungkar atau palsu, maudhu'. Itu kalau kita tidak pernah mempelajari mustalah hadis, sekedar membayang-bayang. Sama kita sebelum ikut misalnya kita belum pernah ikut halaqah Al-Quran, belajar tajwid, tahsin. Apa itu idgham? Apa itu gunnah? Karena kita belum mengetahui istilahnya. Begitu juga dengan kita mempelajari istilah-istilah hadis, karena kita belum mempelajari, rata-rata belum mempelajari mustalah hadis. Jadi apalah kata ustaz nih? Apa itu sanadnya? Apa itu rawinya? Apa itu hadis yang waham, hadis yang munqati', hadis yang mursal? Tetapi alhamdulillah bagi yang pernah mempelajarinya, maka mereka mengetahui apa maksudnya tersebut. Karena ilmu yang paling delimat di dalam agama kita, yang paling butuh ketelitian yang serius adalah ilmu hadis. Dan dengan itulah agama ini ditopang. Agama itu ditopang memang dengan penghafal Al-Quran, tetapi mereka yang menggeluti ilmu hadis, setelah mereka memahami kitabullah, mereka memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hafiz di zaman dahulu, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Katsir, setelah mereka menguasai Al-Qur'anul Karim dengan penafsirannya, dengan maknanya, mereka juga menguasai sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan ribu. Puluhan ribu. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan bahwa beliau telah menghafal alfun hadis. Alfun, 1000, alfun, 1000, berarti 6 nolnya. 1000 berarti 1.000.000 hadis dihafalnya. 1.000.000 hadis. Dan berita 2 pekan yang lalu, dan itu berita yang sungguh membuat kita berkesan di dalam jiwa. Salah seorang anak ustadz kita yang sedang mengambil, dan alhamdulillah telah selesai promosi doktornya, itu mengikuti halaqah di Arab Saudi, menghafal 18 kitab hadis. Kitab Tis'ah itu sunnah, sahih itu 2, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai, ditambah lagi dengan Sunan Ad-Darimi, ditambah Muwatta Imam Malik, ditambah dengan Musnad Imam Ahmad, dan ditambah dengan Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan yang lain-lain, Jami'us Shaghir dan segala macamnya. Itu puluhan ribu hadis. Dan alhamdulillah khatam, mendapatkan ijazah. Dan ada testimoni yang pernah kita baca, bahwasanya yang memberi testimoni orang Arab, warga Arab Saudi,
kami tidak menyangka bahwasanya yang mendapatkan itu berasal dari Indonesia. Berasal dari Indonesia, dan ketika acara semacam acara wisudanya, semacam itu, pelantikan, pemberian ijazah, maka ditanyakan oleh orang tua ustadz itu kepada penyelenggara, kepada yayasan tersebut, adakah yang dari Indonesia pernah menghafalnya? Dikatakan ini baru yang pertama. Ini yang baru yang pertama, dan alhamdulillah akhirnya beliau diterima di salah satu universitas jamiah di Arab Saudi sesuai dengan nama beliau, Aisyah. Kalau kita tarik ke generasi sahabat, sahabiah yang satu-satunya masuk dalam kategori banyak meriwayatkan hadis adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pelajaran juga bagi kita, berilah nama-nama yang baik kepada putra-putri kita atau cucu-cucu kita, mudah-mudahan mengikuti apa yang pernah berjaya nama tersebut di masanya. Seperti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memberi putranya Ibrahim, karena dengan Nabi Ibrahim banyak pelajaran bagaimana sosok Nabi Ibrahim seorang imam yang diikuti di dalam tauhid. Bapak-bapak yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai derajat hadis ini. Lalu ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya juga terdapat Uqbah bin Aus. Ada juga rantainya tadi, Uqbah bin Aus. Beliau meriwayatkan kalau ada jalurnya dari Abdullah bin Amr bin As, maka itu riwayatnya masih diperbincangkan. Jadi kesimpulannya, ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu mengatakan hadis ini lemah. Begitu juga dengan Syekh Albani di dalam kitabnya Al-Mishkah, dan beliau menyebutkan jalan-jalan kenapa dhaifnya hadis ini, maka itu cukup menjadi hujjah bagi kita bahwasanya hadis yang baru saja kita dengarkan adalah dhaif. Adapun Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hasan sahih sebagaimana disebutkannya. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah, itu sesuai dengan penelitiannya. Itulah kalau seandainya kita mengetahui ilmu hadis ini, maka tidak ada bingungnya kita. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, di mana riwayat Imam Ahmad hadis tersebut, bahwa Nabi SAW sampai wafat kunut subuh. Itu Imam Asy-Syafi'i menganggap hadis itu sah, maka diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada ulama yang lainnya mengatakan bahwa hadisnya itu tidak sah, maka tidak diamalkan. Dan di zaman kita itu seperti itu juga. Awalnya ada yang mengatakan bahwasanya salah satu contoh di beberapa bulan yang lalu, mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi di setiap Jumat itu adalah sah hadisnya, hasan. Hadis yang derajatnya hasan, maka itu dianjurkan untuk mengamalkannya. Itu adalah sunnah. Tapi dengan penelitian, diteliti lagi bahwa ada cacatnya, ada penyakitnya, maka itu dianggap dhaif. Jadi, lalu bagaimana kita yang bingung ini, yang tidak ada ilmu hadis kita tidak mempelajarinya, anggap saja kita masih tahap baru belajar, maka dibaca bagaimana penelitian itu, biasanya sebagaimana kita pernah lewatkan hadisnya, ada sesuatu yang kita amalkan, hati kita berkata-kata lain, itu berarti jangan diamalkan, jangan dipaksakan untuk mengamalkannya. Jangan dipaksakan untuk mengamalkannya, karena tidak nyaman hati kita. Ini dalam perselisihan yang perbedaan pendapat ulama. Tapi seandainya kita cenderung dengan pendapat itu, misal yang tadi kita senantiasa membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, kita teruskan, itu membuat kita nyaman, tidak masalah. Tidak masalah, tidak harus diperuncing, tidak harus dibuat jurang pemisah antara kita dengan yang tidak mengamalkan. Disitulah harus berlapang dada terhadap perbedaan. Itulah kita manfaatnya belajar.
belajar sehingga apa yang terjadi di permasalahan yang perbedaan yang tadi sama ada hujahnya, ada ulama yang mengatakan ini sah, ini tidak, maka kita terhadap hal ini harus berlapang dada. Harus berlapang dada. Berbeda dengan orang yang satu berasal dari Nabi SAW, yang satu tidak berasal dari Nabi SAW. Ini berbeda lagi kasusnya. Ini yang sama-sama ada riwayatnya, tetapi beda penilaian pentashihannya. Itu yang kita bahas baru saja kita bahas tentang masalah itu. Nanti kita misalnya orang yang kajian tidak ada sandarannya, ijazahnya dari gurunya, saya ijazahkan seperti ini, nyaman, geleng-geleng kita dibikinnya zikirnya. Bukan itu yang kita maksud. Akan tetapi yang ada jalurnya, yang ada sanadnya, yang ada riwayatnya, itu yang kita perbincangkan di kesempatan ini. Jadi kita tidak terlalu panjang lebar membahasnya, akan tetapi ada komentar dari Ibnu Rajab Hambali dalam Jami'ul Hikam, walaupun hadis ini tidak sah, hadis ini dhaif, akan tetapi memiliki makna yang benar. Makna yang benar. Perhatikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sampai hawanya mengikuti apa yang telah aku bawa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuk." Jadi tidaklah demi Rabb engkau wahai Muhammad, tidaklah seseorang itu beriman hatta sampai engkau dijadikannya hakim, yuhakkimuk fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, sampai kemudian mereka hati mereka itu lapang jadinya terhadap apa yang engkau putuskan. Jadi apa yang Nabi putuskan, hati mereka menerimanya dengan lapang, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar menerimanya. Itu dia. Banyak ayat-ayat seperti ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering mendengarnya dan bahkan di antara kita hafal, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW di dalam surah Ali Imran ayat 31. Dan hadis-hadis yang semisal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna, tidaklah dikatakan seseorang itu beriman sampai mereka mencintai aku, kata Nabi SAW, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa walidih, dari anak-anaknya, wa ahli, dari keluarganya, wan nasu ajmain, dan dari semua manusia. Itu semakna dengan hadis-hadis sahih dan semakna dengan Al-Quranul Karim. Jadi sanadnya walaupun hadis ini tidak sah atau dhaif, tetapi maknanya benar, kata Al-Imam Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebagaimana kita pernah katakan bahwasanya tidak terlalu berlama-lama kita di hadis yang dhaif, maka kita lanjut ke hadis yang terakhir, hadis yang ke-42. Tafadhal Ustaz. Luasnya ampunan Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa qaltu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam innaka law ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih.
Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu pun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang terakhir yang terdapat pada matan Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita disuruh ulang lagi mungkin tidak sanggup ya. Tetapi itulah kata ulama, kalau ingin kita mencapai suatu, ikutilah jalannya. Ikutilah jalannya. Misalnya kita ingin memperdalam bidang ini, ikuti, masuk. Dalam ilmu keduniaan universitas misalnya kita ingin menjadi salah satu, jangan contoh dokter lah, nanti kita pula kena contohnya. Kita ingin menjadi seorang insinyur misalnya, arsitek, maka masuklah mendaftar di perguruan tinggi yang jurusan itu. Sabar, ikuti prosesnya, insya Allah nanti akan selesai. Dan jika kita perhatikan, inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalaulah tidak Allah memberikan kekuatan bagi kita semuanya, maka kita tidak sanggup mempelajari hadis ini. Walaupun hanya 42 hadis, tetapi memulainya dan untuk menyelesaikannya itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun sedikit pun dari kita, karena Allah lah yang menggerakkan kita dari rumah-rumah kita untuk menghadirinya. Kalaulah Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka jangankan untuk datang ke sini, ke tempat-tempat yang lain pun kita juga sama. Jadi bersyukurlah kepada Allah, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kepada kita pemahaman yang benar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Begitu juga sebaliknya, seandainya kita kufur, maka itu semuanya berlalu tanpa ada membekas bagi kita. Alhamdulillah, kita ulang kembali bahwasanya alangkah sungguh bagaimana kita bisa menyimaknya, terutama bagi yang tidak libur. Tidak libur. Tapi alhamdulillah yang tidak libur bisa lihat rekamannya. Alhamdulillah. Sesuai yang disebutkan tadi bahwasanya inti utama ini kita mengetahui hadis ini menggambarkan kepada kita luasnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun sesuai dengan keagungan, kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi SAW di sesuatu peperangan melihat seorang wanita mencari anaknya. Lalu setelah mendapatkannya, sesudah perang berkecamuk, hiruk pikuk, ketakutan, teriakan, tangisan, maka dijumpainya anaknya yang dia katakan bagaimana nasib anaknya ini. Setelah mendapatkannya maka dipeluknya. Kata Nabi SAW, digendongnya, maka disusuinya. Kata Nabi SAW, apakah mungkin yang perempuan itu, wanita tersebut mencampakkan anaknya yang baru saja ditemukannya itu ke dalam kobaran api? Tidak mungkin, mustahil ya Rasulullah. Begitulah Rabbuna Jalla wa'ala. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mencampakkan kita ke dalam neraka. Cuman kita ada ujian. Allah turunkan firman-Nya, wahyunya, Allah utus nabi, itu ujiannya. Mau enggak kita untuk beriman, mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itu saja ujiannya. Kalaulah kita beriman, kita amalkan yang diperintahkan dan kita jauhkan apa yang dilarang, selamatlah kita.
berbahagialah kita. Cuman di dalam perjalanan tersebut, ibarat perjalanan, di ujung itu yang kita tuju, ini ada jalan lorong-lorong, ada jendela atau pintu-pintu, ada di balik tirai itu panggilan-panggilan. Itulah iblis, syaitan yang akan memanggil-manggil kita di jalan yang lurus. Tetapi kalau kita tidak hiraukan panggilan-panggilan tersebut, rayuan-rayuan tersebut, kita terus berjalan, maka berbahagialah, selamatlah kita di jalan yang lurus tersebut. Masyarul muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh khadimnya Nabi SAW, Anas bin Malik Abu Hamzah. Kita pernah singgung biografinya yang secara singkat bagaimana kehidupannya bersama Nabi SAW. Lebih 10 tahun beliau melayani Nabi SAW, hidup di rumahnya Nabi SAW, melayani kebutuhan Nabi SAW, tidak pernah sekalipun dimarahi oleh Nabi SAW. Betapa agungnya akhlak Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini adalah hadis qudsi. Ada beberapa hadis qudsi yang kita lalui di dalam matan ini. Ya, salah satunya qala Allah taala atau min yarwi min rabbi, aku riwayatkan dari Rabbku lafaz-lafaz tersebut, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun maknanya lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaannya dengan Al-Qur'an pernah juga kita singgung, bisa dilihat kembali catatannya. Beda hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim telah kita sebutkan juga beberapa poin perbedaannya. Bisa dibolak-balik catatannya kembali. Lalu di dalam hadis ini pelajaran yang sangat penting bagi kita juga, ada 3 sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hadis ini. Dan panggilan nida dari Allah Azza wa Jalla, bahasa yang halus. Ya bena Adam. Panggilan yang halus seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, atau ya ibadi. Itu panggilan-panggilan yang bahasa sangat halus sekali, yang orang-orang Arab pun tercengang dengan panggilan tersebut. Seperti di hadis ini, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, wahai bani Adam. Yang pertama yaitu ma da'autani wa rajautani. Yang pertama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disebutkan bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa rajautani, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul menghadirkan hatinya kepada Allah dan sungguh-sungguh yakin Allah pasti mengabulkannya. Dan pernah juga kita katakan, semua permintaan kita Allah pasti kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka seandainya Allah tidak menyegerakan pengabulannya, maka Allah tunda. Kemudian Allah akan selamatkan kita dari malapetaka yang senilai dengan permintaan kita. Atau nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar sehingga orang yang menerima pun heran, amalan apa yang telah dilakukan? Ternyata doa-doa permintaan yang banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Allah akan balas di akhirat. Karena Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, dan Allah juga di hadis disebutkan malu terhadap hambanya yang meminta dengan apabila tangannya turun dengan keadaan kosong. Mintalah semua kepada Allah, karena kita meminta kepada zat yang Maha Kaya, zat yang memiliki alam semesta, yang semua seluruh yang ada, makhluk mulai dari Adam sampai akhir zaman, seluruhnya berkumpul di lapangan, satu lapangan, meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan, kerajaan, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jin dan manusia, bagaimana luasnya karunia. Dan di dalam hadis ini juga sebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, sampai-sampai Allah berfirman di sini, wala ubali, aku tidak peduli seberapapun dosanya, seandainya dia meminta dan berharap kepadaku, maka akan aku ampuni. Yang penting ghafartu lak. Di firman di hadis qudsi ini, akan aku ampuni, wala ubali, dan aku tidak peduli. Lalu yang kedua,
sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala di hadis ini, ya bani Adam, lau balagat zunubaka apa di situ? Ananas sama ya. Ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu lak. Jadi walaupun dosa, maksiat, pelanggaran setinggi langit sampai di awan di langit, maka apabila dia minta ampun, istighfar tani, minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Salah satunya dalam surah Nuh, faqultus taghfiru rabbaka innahu faqultus rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Di ayat yang lain contohnya bagaimana sifat-sifat wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya kita dianjurkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita di riwayat yang lain mengatakan tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di riwayat yang lain yang tadi di riwayat Imam Bukhari, yang riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya mengatakan tidak kurang dari 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang dosanya yang telah lalu, sekarang yang akan datang telah diampuni, tetap bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu, ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani. Ini dia yang ketiga, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya yang ketiga di hadis ini, la tusyriku bi syai'a. Itu tauhid. Tauhid adalah penyebab terbesar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Pertama, berdoa dan penuh harap di dalam doa kita. Di dalam hadis ini di pelajarannya yang mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid. Orang yang ikhlas tauhidnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa di syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita mengetahui, dan ini adalah sesuatu hadis yang sangat agung memperkenalkan Rabb kita kepada kita. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalaulah kita dalami bagaimana apa dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita lihat kembali ke belakang atau dosa yang baru saja kita lakukan sebelum datang ke sholat maghrib, dan pasti kita mendapatkan dosa. Tidak mungkin di zaman sekarang ini kita tidak mendapatkan dosa. Tetapi kalau kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, dan kita perbaiki juga tauhid kita, maka Allah ampuni apapun jenis dosanya, hatta dosa syirik pun, dengan syarat sebelum meninggal, sebelum wafat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para sahabat sebelum mereka bersyahadat, di antara mereka menyembah berhala? Bukankah di antara mereka para sahabat dahulu mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup? Bukankah para sahabat sebelum mengenal cahaya Islam mereka minum khamar seperti kita minum air teh atau madu atau kopi zaman sekarang, biasa. Tetapi keimanan sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat, ketika ayat tentang khamar telah diharamkan 3 kali turun. Yang pertama, manfaatnya ada, tetapi mudaratnya juga ada. Yang kedua, jangan dekati sholat ketika kamu sedang mabuk.
Yang ketiga, baru dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pengharamannya. Ketika ayat itu turun, mereka biasa ada kendi-kendi di rumahnya, tempat-tempat penyimpanan khamar, dan ketika menyuguhkan khamar itu dibacakan ayatnya, sekejap baru turun minum seteguk, tidak, langsung mereka buang-buang ke rumah-rumah, di jendela-jendela mereka, ke pintu-pintu mereka, sehingga jalanan di Madinah ketika itu banjir dengan khamar-khamar yang ada stok-stok di rumah-rumah mereka. Begitulah mereka, dan sahabiah seperti itu. Ketika ayat tentang jilbab turun, tunggu dulu, pergi ke pasar pusat contohnya, beli bahan dulu untuk menutup. Tidak, mereka ambil gorden-gorden mereka, apa yang bisa manfaat untuk menutup aurat mereka. Jadi itulah mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan demikianlah pelajaran kita yang bisa kita jelaskan secara ringkas. Dan alhamdulillah, kalau di catatan kami, kita mulai 4 Sya'ban 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah sekarang 4 Safar 1445. Itu waktu itu 6 Maret 2022. Sekarang 20 Agustus. 1 tahun lebih. Tapi ada liburnya, Ramadan libur, Zulhijjah, Muharram kita libur. Ada sekitar 3 bulan kita libur yang total. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah karena kita sudah ada dibagi 2 jadwalnya, ada di dakwah dan ada juga di sini. Sini pekan ganjil, di dakwah genap. Jadi kita pisah saja pembahasannya. Kita pisah saja. Untuk di dakwah mungkin Bahjatul Qulub Abrar insyaallah karangan Syekh Sa'di, 99 hadis yang menyejukkan jiwa. Kalau di sini kita tambah mantapkan lagi. Karena tadi isyaratnya la tusyriki bi syai'a. Kita belajar tauhid lagi. InsyaAllah kita akan mempelajari kasyfu syubhat, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, dan alangkah bahagianya seseorang apabila dia berjumpa dengan Allah, tidak berbuat sedikit pun, maka Allah akan memberikan ampunan yang luas kepadanya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.